Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan uh, membahas tentang knowledge construction ya. Ini adalah modul yang keempat. Nah, setelah kita membahas tentang kolaborasi dan juga uh, skill communication. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang knowledge construction. Kalau diterjemahkan mungkin konstruksi pengetahuan. Jadi pada prinsipnya kegiatan belajar mengajar itu kan proses transfer ilmu gitu ya. Nah, knowledge construction ini adalah bagaimana siswa terbentuk lah pengetahuannya. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Why knowledge construction is important in today's workplace? Jadi di dunia kerja sekarang ini, problem solving task is abundant. Jadi pekerjaan yang menyelesaikan masalah itu banyak sekali. Gitu ya. Jadi di dunia kerja itu kita akan bergelut dengan masalah intinya. Gitu. Now, whether the need is to find the new way to reach global market, apakah itu kebutuhannya untuk mencari cara baru, terobosan baru untuk mencapai pasar global, atau or to redesign a product, atau untuk mendesain ulang sebuah produk to take advantage of new materials dengan memanfaatkan material baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, successful workers ya, pekerja yang berhasil itu must be adapt at generating and testing creative ideas. Jadi dia harus beradaptasi dalam menghasilkan atau menguji ide yang kreatifnya itu dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah with a real set of requirements and constraint, dengan sekumpulan dengan beberapa requirement, kebutuhan dan juga keterbatasannya, constraint. Nah, jadi di sini perlu jadi pengetahuan itu terbentuk dalam hal karena kita menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah di situ, pada akhirnya terbentuklah pengetahuan. Activities that promote knowledge construction. Nah, pekerjaan yang mempromosikan konstruksi pengetahuan itu membutuhkan require learners to. Nah, ini membutuhkan agar siswa yang pertama ask question, untuk bertanya, kemudian engage in social discourse ya. Terlibat dalam discourse tuh percakapan sosial ya. Jadi intinya pedulilah terhadap masalah di lingkungan sekitar, kemudian find their own answer, kemudian mencari jawaban mereka sendiri ya. Nah, ini tentang rubrik construction knowledge ya, konstruksi pengetahuan ya. Are student required to construct and apply knowledge? Apakah si student yang diperlukan untuk membentuk, mengkonstruksi dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang dia punya? Is that knowledge interdisciplinary? Apakah pengetahuannya tersebut itu multidisiplin? Itu pertanyaan sebelum kita masuk ke big ideas ya. Nah, ide besarnya adalah knowledge construction happens. Jadi konstruksi pengetahuan itu terjadi when students, ketika siswa atau mahasiswa do more than reproduce what they have learned. Ketika siswa itu melakukan lebih dari memproduksi ulang apa yang sudah dia pelajari gitu ya. They go beyond knowledge reproduction. Mereka pergi keluar mereproduksi pengetahuan to generate ideas and understanding that are new to them, untuk menghasilkan ide atau pemahaman yang itu baru buat mereka gitu ya. Jadi pada saat
pada saat kegiatan belajar mengajar itu student menerima ilmu, menerima transfer ilmu dari pendidik ya, dari educator. Nah, kemudian atau gini lah, saya kasih contoh misalnya ada guru matematik sedang mengajar matematik ke siswa, kemudian gurunya ngasih penjelasan tentang konsep, tentang konsep suatu masalah, misalnya apa ya, tentang konsep model matematik ya, persamaan linier misalnya, atau tentang fungsi. Kemudian gurunya ngasih contoh, kemudian dari contoh setelah dijelaskan tentang contoh, baru kemudian siswanya diminta latihan, di mana latihannya itu ya mirip-mirip lah dengan contoh, hanya beda angkanya aja atau variasinya sedikit. Kemudian ketika siswa itu paham, bisa mengerjakan latihan yang sesuai dengan contoh itu, maka itu yang disebut dengan reproduksi. Jadi apa ya, menghasilkan ulang apa yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka sudah belajar, kemudian mereka mencoba sendiri dengan soal yang ya setipe lah, yang mirip gitu. Nah, eh, akan tetapi konstruksi pengetahuan itu lebih dari itu. Jadi tidak hanya siswa memproduksi ulang apa yang mereka pahami, tapi di sini nah they go beyond knowledge reproduction. Maksudnya apa? Jadi mereka itu mungkin kalau di contoh tersebut misalnya kemudian guru ngasih soal yang um, yang tidak sama dengan contoh, tapi materinya masih relevan, tapi misalnya kompleksitasnya atau belum pernah diperkenalkan sebelumnya tipe soal seperti itu, tapi kemudian siswanya berpikir karena secara konsep sudah disampaikan, kemudian siswanya berusaha menyelesaikan soal tersebut dan ternyata bisa. Nah itu bisa disebut kategori knowledge construction ya, karena dia tidak hanya menghasilkan ulang atau lebih dari menghasilkan ulang apa yang sudah dia pahami, tapi dia juga berpikir bagaimana apa yang sudah dia pahami bisa diterapkan pada hal-hal yang baru buat mereka. Nah, the skills of knowledge construction are often considered critical thinking. Jadi, skill yang ada hubungannya dengan konstruksi pengetahuan itu sering disebut dengan berpikir kritis, ya, critical thinking. Activities that require knowledge construction are student to interpret, analyze, synthesis. Nah, jadi aktivitas yang memerlukan konstruksi pengetahuan itu akan meminta student untuk menginterpretasikan, menganalisis, ya, sintesis dan atau mengevaluasi informasi atau ide, gitu ya. Jadi di sini kalau interpretasi itu kan lebih dari memproduksi ulang, ya kan? Karena dia harus berpikir apa makna dari angka yang dia hasilkan, misalnya apa makna dari apa yang sudah dia lakukan. Terus menganalisis kenapa begini, kenapa begitu, mensintesis, kemudian mengevaluasi informasi dan ideas. Nah ini dijelasin nih, interpretation itu apa? Interpretation itu artinya drawing inferences, jadi membuat kesimpulan beyond the literal meaning, di luar dari apa ya, arti secara bahasa gitu ya. For example, contohnya, student might read a description of a historical period. Jadi si student mungkin membaca sebuah deskripsi dari waktu sejarah di masa lampau and infer why people who live then behave the way they did, dan kemudian berpikir kenapa atau menyimpulkan kenapa orang-orang yang hidup di zaman itu kemudian berperilaku dengan cara yang sudah mereka lakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kenapa di zaman purba itu orang lebih banyak menggunakan batu? Misalnya kenapa menggunakan batu untuk apa namanya? Menyalakan api gitu. Nah, itu kan jadi lebih banyak pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa. Nah, itu kan berpikir kritis ya. Dan juga di sini dalam hal ini interpretasi ya. Jadi batu itu kalau secara bahasa ya digunakan untuk apa? Untuk bangunan, untuk apa? Tapi dalam hal ini apa ya, membuat kesimpulan beyond the literal meaning, luar dari
ya arti yang umum lah gitu. Kemudian yang kedua itu kemampuannya adalah kemampuan analisis ya, aktivitasnya. Artinya apa? Identifying the parts of a whole, jadi mengidentifikasi bagian dari keseluruhan. Jadi beberapa bagian itu dianalisis, diidentifikasi, and their relationship dan hubungannya antara satu bagian dan bagian lain itu seperti apa? Contohnya apa? Student might investigate. Si student misalnya menginvestigasi local environment factor, jadi faktor lingkungan lokal ya, to determine, untuk menentukan which are most likely to affect migrating birds. Misalnya apa yang menyebabkan burung-burung bermigrasi ya, migrating birds. Kalau di Indonesia ada nggak ya burung yang bermigrasi? Mungkin ada ya. Tapi saya pernah baca buku gitu ya. Kalau di luar itu yang namanya migrasi itu burung ya, kemudian kupu-kupu, kemudian ikan itu bermigrasi ya untuk mencari misalnya menyesuaikan suhu gitu ya, karena kalau di luar kan musim panas dingin, musim gugur, musim semi ya kan. Nah itu tuh pada apa namanya, pada bermigrasi. Jadi di bulan apa dia bermigrasi, nanti di bulan berikut, di bulan tertentu dia kembali ke habitat terus gitu ya dalam setahun. Nah itu kan level analisis, kenapa burung-burung bermigrasi. Apakah karena suhu, faktor suhu di situ terlalu panas, kemudian dia pindah mencari yang lebih dingin, dan seterusnya. Nah, itu level analisis ya. Nah, level analisis ini akan membentuk pengetahuan, ya kan? Oh, karena gini gini gini. Gitu. Jadi intinya sih kalau yang saya tangkap knowledge construction ini nggak cukup hanya transfer ilmu, ya. Jadi kalau misalnya guru ngasih tahu ini A, maka siswanya tahu ini tuh A. Ini huruf B, siswanya baru tahu kemudian huruf B. Nah kalau gurunya hanya menjelaskan A dan B, maka siswanya nggak tahu huruf berikutnya, huruf C. Nah tapi kalau knowledge construction itu semacam guru itu hanya sebagai pemantik gitu ya, hanya memperkenalkan dan sisanya disuruh menganalisis sendiri, mencari sendiri gitu. Nah ini level berpikir yang lebih dalam ya, dan ini akan membentuk pengetahuan. Kemudian sintesis ya, itu artinya mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih ideas, antara dua atau lebih ide. Contohnya apa? Student might be required to compare and contrast perspective from multiple sources. Jadi misalnya student mungkin diperlukan untuk membandingkan atau kontras ya. Jadi memperlawankan pendapat dari berbagai sumber ya. Misalnya apa? Misalnya apa yang menyebabkan global warming gitu ya. Atau apakah global warming ini suatu masalah nyata misalnya. Kalau kita baca literatur, sources, mungkin ada pro dan kontra ya kan. Oh nggak ada global warming ini hanya isu-isu global yang dibuat misalnya. Tapi ada juga yang pro gitu, bahwa global warming itu benar-benar masalah dunia saat ini buktinya dan seterusnya gitu ya. Nah ini level sintesis ya kan. Jadi pandangan yang berbeda ini mencoba apa ya, beberapa pandangan, beberapa sumber, beberapa perspektif itu dibaca kemudian disintesis. Oh yang pro begini-begini, yang kontra begini-begini, kemudian jadilah satu konstruksi pengetahuan bagi dia untuk memilih dia lebih setuju yang mana, apakah ke yang pro atau yang kontra. Nah gitu. Kemudian evaluation ya. Evaluasi itu artinya judging the quality, jadi menilai kualitas, kredibilitas atau importance of data, atau pentingnya data ya, ide atau event kegiatan. For example, contohnya apa? Student might read different account, jadi student mungkin membaca akun yang berbeda dari sebuah sejarah ya, kegiatan bersejarah atau kejadian bersejarah, and determine which ones they find most credible, dan kemudian mereka mencari mana sumber yang paling kredibel gitu ya. Nah mungkin ini kalau di kampus UIN cocok misalnya dalam menilai hadis ya, evaluasi hadis, apa istilahnya mentakhrij ya, mentakhrij hadis. Hadis itu kan ada kategorinya ya, ada hadis sahih, ada hadis
Hasan, ada hadis maudhu, dan seterusnya. Ya kan? Itu kan proses evaluasi, ya kan? Menilai ini mana yang paling kredibel sumbernya. Gitu. Apakah ada kecacatan dari para perawinya dan seterusnya. Nah, ini evaluation. Jadi menilai kualitas, kredibilitas dari berbagai sumber, mana yang ini hoax, ini bukan. Itu juga bisa ya. Di zaman sekarang kan ada istilah hoax, ada bukan. Nah, ini jadi ada empat apa namanya? Ada empat aktivitas yang diperlukan dalam rangka knowledge construction, konstruksi pengetahuan. Ada interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini adalah beberapa level dari knowledge construction. Ada 5 level. Di level yang pertama itu the learning activity doesn't require student to construct knowledge. Jadi kalau aktivitas pembelajarannya tidak membutuhkan student untuk konstruksi pengetahuan, maka ini masuknya level 1 ya. Student can complete the activity of student dapat menyelesaikan aktivitas by reproducing information or by using familiar procedures. Jadi misalnya tadi ya, guru ngasih sebuah contoh soal, kemudian siswa mengerjakan soal yang setipe dengan soal yang disampaikan guru. Nah, ini disebut dengan reproducing information, ya kan? Jadi mereproduksi ulang informasi yang dia dapat atau ilmu yang dia sudah pelajari. Nggak ada konstruksi pengetahuannya. Konstruksi pengetahuan itu maksudnya mungkin bisa dianalogikan apa ya? Dia itu tahu sesuatu karena dia berpikir, bukan karena apa yang sudah dia pelajari. Itu mungkin bedanya. Jadi kalau reproduksi itu kan ya, dia tahu dari penjelasan guru, ya kan? Nah, itu namanya reproduksi. Kemudian dia tahu, ya kan? Nah, tapi kalau knowledge construction itu dia tahu karena dia itu melakukan analisis, interpretasi, evaluasi, kemudian dia akhirnya punya pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu secara tidak langsung tidak didapatkan dari guru gitu ya, tapi dari hasil berpikir dia sendiri. Nah, kemudian yang kedua, the learning activities does require. Jadi kalau level 2 itu aktivitas pembelajaran yang membutuhkan konstruksi pengetahuan, misalnya interpretasi, analisis, sintesis, or evaluasi, informasi atau ide. Tapi, but the activities main requirement is not knowledge construction. Akan tetapi, aktivitas utama, persyaratan utama dari aktivitasnya itu tidak knowledge construction. Ya. Oke, misalnya di situ ada, bentar. Mungkin nanti kita coba lihat contoh soal ya, yang kedua ini. Apa maksudnya? Jadi pada kondisi seperti apa, misalnya ada aktivitas yang membutuhkan interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, tapi dia bukan kategori knowledge construction ya. Nanti kita coba lihat. Kemudian level yang ketiga, the learning activities main requirement. Jadi persyaratan utama dari aktivitas pembelajarannya itu adalah konstruksi pengetahuan, akan tetapi the learning activity, aktivitas pembelajarannya doesn't require students to apply their knowledge in a new context. Jika level 3 ini dia masuk kategori knowledge construction, tapi tidak aktivitas pembelajarannya itu tidak memerlukan student untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam konteks yang baru. Kayak tadilah, misalnya guru ngasih soal yang belum pernah diberikan, yang tidak sama dengan contoh. Nah, itu sama dengan misalnya dalam konteks yang baru, padahal sebenarnya konsepnya sama. Nah, seperti itu ya. Nah, itu berarti itu bisa disebut new context ya. Kalau level yang keempat, learning activities main requirement, jadi persyaratan utamanya itu knowledge construction, kemudian aktivitas pembelajarannya membutuhkan mengaplikasikan pengetahuannya dalam konteks yang baru, tapi apa nih? But the learning activity doesn't have learning goals in more than one subject. Kan tetapi aktivitas pembelajarannya tidak mempunyai tujuan pembelajaran lebih dari satu
subjek. Jadi maksudnya adalah ini tidak multidisiplin gitu ya. Jadi kalau soal matematik ya udah soal matematik aja berhitung gitu. Nah, tapi kalau misalnya soalnya sudah soal aplikasi ya, bagaimana matematik diterapkan dalam masalah-masalah real, misalnya dalam masalah biologi, dalam masalah fisika, kimia, dan seterusnya, atau bahkan ekonomi, sosial, maka itu disebut dengan interdisipliner ya, multidisiplin. Karena masalah yang dikaji itu tidak hanya konsep matematik, tapi juga pada level aplikasinya. Nah, itu kategori level 5 ya. Jadi kalau sudah multidisiplin. Oke, kita coba lihat contohnya. Student use details in a story. Jadi apakah redaksi yang di bawah ini atau aktivitas pembelajaran di bawah ini itu masuk dalam kategori knowledge construction, konstruksi pengetahuan. Ini ada yang yes, ada yang no ya. Yang yes, student use details in a story to infer the reason. Jadi student menggunakan details ya atau info rinci dari sebuah cerita to infer untuk mengambil kesimpulan the reason, alasan why a character committed a crime. Kenapa sebuah karakter itu committed a crime, jadi melakukan kriminal gitu. Kenapa sih orang itu melakukan kriminal? Nah, itu kan ada alasannya, ada faktor apa di belakangnya gitu kan. Dan si student ini, nah yang berarti ini kan level analisis ya, investigasi ya kan, dari sebuah cerita kemudian dia menyimpulkan oh karakter ini tuh melakukan kriminal karena ini. Oke, sekarang yang no. Student write a paper describing the crime a character committed. Jadi student menulis sebuah paper, sebuah makalah yang menggambarkan kriminal a karakter dari seorang karakter yang committed ya. Nah, kenapa yang menulis ini no, bukan knowledge construction? Karena ini seperti menulis di sini kan seperti ya berdasarkan imajinasi dia sebagai penulis ya, bagaimana sosok dari orang yang melakukan kriminalnya apa, bagaimana dan seterusnya, itu kan sesuai dengan imajinasinya dia. Tapi kalau di knowledge construction itu ada sebuah cerita lengkap, kemudian dia baca, kemudian dia baru menyimpulkan oh alasan kenapa orang ini melakukan kriminal itu karena ini faktor ekonomi misalnya, atau faktor dendam, atau faktor apa lagi gitu kan. Nah, jadi ada beberapa ada analisisnya lah. Kemudian student use Bing to search. Nah, Bing ini mungkin kalau kalian belum tahu, ini aplikasi Microsoft untuk seperti Google lah, seperti untuk melakukan pencarian. Di student menggunakan Bing untuk mencari the internet for information, untuk mencari informasi tentang local activities, aktivitas lokal, to help the environment. Local activities itu ya aktivitas masyarakat sekitar ya, untuk membantu to help the environment, membantu lingkungan, dan menganalisisnya to decide, untuk menentukan what else could be done, apalagi yang harus kita lakukan. Jadi misalnya sebut saja global warming, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian dan dia memanfaatkan internet untuk mencari informasi tentang global warming tersebut, kemudian analisis, lalu sekarang kita harus berbuat apa. Nah, berarti kan ini ada analisisnya ya, apa yang sudah dilakukan, kemudian berhasil atau enggak, itu kan bisa kita cari di internet, dan dari situ kita nanti bisa menentukan, bisa memutuskan berarti apa lagi nih yang harus kita lakukan, atau ada masalah apa. Nah, itu kan analisis, ini termasuk knowledge construction. Kebayang ya, di student dia lebih mandiri lah dalam mencari informasi. Kemudian yang no use, student use Bing to search the internet of information about local activities and give a presentation to describe what they found.
Jadi student sama menggunakan Bing untuk mencari di internet tentang informasi local activities to have the environment untuk membantu lingkungan and give a presentation. Lihat di sini bedanya. Jadi dia sama mencari sumber ya dari internet ya untuk membantu lingkungan, tapi di situ hanya untuk dipresentasikan. Jadi oh dia tahu ini, masukin ke slide, terus dia baca lagi dapat sesuatu, masukin ke slide, jadi kayak gitu. Kemudian dia presentasikan apa yang sudah mereka temukan. Nah kalau yang yes tadi, kenapa ini disebut knowledge construction? Karena setelah dia dapat beberapa sumber, dia analisis ya, and analyze it, dan menganalisisnya untuk menentukan apalagi yang harus kita lakukan. Nah ini kan ada level critical thinking di sini, ada berpikir apa namanya, analisis ya, sintesis mungkin dari berbagai pandangan, dari berbagai sumber gitu kan. Oke, mungkin satu lagi, student write a paper, student menulis sebuah makalah that compares and contrasts information from multiple sources. Nah ini kan multidisiplin. Student write a paper, nulis sebuah makalah that compare, yang membandingkan dan merangkap membandingkan dan melawankan informasi dari berbagai sumber. Jadi kontras itu berbeda apa namanya, pro dan kontra lah. Nah kalau yang no gimana? Student write a paper, dia sama-sama menulis paper that describe information, yang menggambarkan informasi they found online or in books. Jadi mereka baca berdasar apa, mereka tulis apa yang mereka dapatkan dari internet, semacam itu. Nah kenapa yang yes ini tadi knowledge construction? Karena di sini ada contrast information from multiple sources ya. Jadi dia baca dari sumber, kenapa ini pro ya, kenapa ini kontra. Nah itu kan ada level analisis, namanya kontras. Kemudian apakah, nah ini yang tadi kita di level 2 ya, ini level 3 tadi ya. Oh sorry, level main requirement ya. Jadi di level 2 itu aktivitasnya tidak bukan apa ya, tidak masuk ke dalam persyaratan utama dari knowledge construction. Kita lihat dulu. Student spend 10 time, student itu menghabiskan 10 menit listing details from a story. Dia menuliskan detail dari sebuah cerita. Then spend 35 minutes, dan kemudian menghabiskan 35 menit using the details to propose why a character commits a crime. Kemudian dia lakukan di 30 menit berikutnya dengan menggunakan info detail untuk apa? Tujuan untuk menganalisis why a character committed the crime. Kenapa seorang karakter itu dia melakukan kriminal. Kalau yang no, student spend 35 minutes listing details from a story, then in the last 10 minutes of class they use the details to infer why a character committed a crime. Apa bedanya? Jadi student sama-sama 35 menit untuk membuat daftar info detail dari sebuah cerita. Kalau yang yes spend 10 minutes ya, dia menghabiskan waktunya hanya 10 menit gitu untuk membuat list detail atau dari story, dan kemudian 35 menit untuk menggunakan detail-detail tersebut tentang mengapa karakter itu berbuat kriminal. Ini kan ada level analisisnya ya. Kenapa? Why? Oke. Jadi bedanya kalau yang yes ini dia studentnya itu cuma 10 menit di awal untuk membuat detail. Kalau yang no, detailnya itu 35 menit. Cukup lama ya. Kemudian 35 menit berikutnya itu menggunakan ya, nah baru level analisis ya kan. Di level analisisnya kan di 35 menit berikutnya dia lebih banyak lah, lebih banyak mikirnya lah. Jadi kalau yang 10 minutes itu kan dia cuma baca detail ya dari sebuah cerita aja, intinya dia baca aja cerita
Tapi kalau 30 menit ini sudah masuk ke analisis. Why? Sebenarnya yang no ini juga ada level analisisnya ya kan. Why a character committed a crime itu kan di akhirnya. Tapi dia mikirnya hanya 10 menit. Sedangkan 35 menit untuk mencari detailnya, untuk mencari baca-bacanya. Nah, ini kan jadi aktivitas utamanya itu lebih sedikit lah, lebih singkat, makanya disebut no dibandingkan dengan aktivitas lain yang bukan knowledge construction. Kemudian yang berikutnya, student earn 30% of their grade for finding information. Jadi student mendapatkan 30% dari nilainya untuk mencari informasi dan 70% untuk menganalisis apa yang mereka temukan. Lihat porsinya ya. Jadi main requirement dari aktivitas dari konstruksi pengetahuan itu kan level analisis, sintaksis dan seterusnya. Jadi selama porsinya dominan, maka itu bisa disebut dengan knowledge construction. Tapi kalau porsinya sedikit, itu bukan. Kayak ini, student earn 70%. Jadi ini kayak bobot ya. Bobot nilai 70% ini untuk mencari informasi dan 30% untuk menganalisis apa yang mereka temukan. Ini juga ada analisisnya, tapi dominasinya bukan level analisis, tapi mencari informasi. Oke, kemudian are student required to apply their knowledge? Apakah student diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka? Nah, di sini lihat yang yes ya. Student analyze demographic statistics. Jadi si siswa menganalisis tentang statistik demografik ya, ada usia, jenis kelamin dan seterusnya from their hometown, dari kota lahir mereka, and then use their understanding, dan kemudian menggunakan pemahaman mereka tentang tren dari populasi, tren penduduk ya, to develop, untuk mengembangkan a plan, sebuah rencana for an upcoming housing development project ya, untuk sebuah proyek pengembangan housing atau rumah yang akan datang ya, upcoming. Kemudian yang no, lihat student analysis demographic statistik sama ya, from the hometown, and then analysis demographic statistik sama, menganalisis. Di sini juga ada level analisisnya. Kemudian from a second location of their choice ya. Kemudian menganalisis statistik demografik dari tempat kedua pilihan mereka. Jadi misalnya Bandung, Jakarta, kayak gitulah. Nah, kenapa yang A yang sebelah kiri ini membutuhkan to apply their knowledge. Nah, karena di sini they use the understanding of population trends to develop a plan. Nah, ini untuk mengembangkan sebuah rencana. Wah, ini kan ada level analisis di sini, ya kan? Yang no ini ada analisisnya juga, tapi lebih sedikit ya porsinya. Oke, di sini bukan masalah sedikit, enggak. Jadi di sini mengaplikasikan apa yang mereka pahami. Jadi gini, mereka kan baca analisis statistik ya. Kemudian setelah paham statistiknya, baru dari statistik itu dia merencanakan sebuah rencana untuk proyek pengembangan kontrakan gitu ya, atau housing, rumah di tahun mendatang. Nah, itu kan mereka baca dulu analisis, kemudian hasil yang mereka pahami dari baca dan analisis itu dipakai untuk hal yang lain. Nah, berarti kan apply their knowledge. Jadi kalau yang no ini dia nggak ada apply their knowledge-nya. Jadi mereka cuma menganalisis konstruksi pengetahuan, bisa ini kategorinya, tapi dia nggak apply their knowledge. Maksudnya ada analisisnya, tapi bukan apply their knowledge. Nah, kemudian berikutnya student examine photos. Jadi student menilai foto yang diperbesar at different sizes, dalam ukuran yang berbeda, to develop an understanding, untuk mengembangkan sebuah pemahaman dari kemiripan, and then apply, dan juga mengaplikasikan their knowledge
Pengetahuan mereka to abstract geometric shape, ya, untuk mengabstraksi bentuk-bentuk geometrik, ya. Thinking about size ratio and angle to determine which shapes are mathematically similar. Kata kuncinya apa? Lihat sini. And then apply the knowledge. Nah, ini berarti ada apply the knowledge. Kalau apply the knowledge berarti tadi ada kategorinya, ya kan? Nah, nomor 3 itu ya. Applying the knowledge in a new context. Oke, kemudian yang no, student examine photos and learn something similarity and then describe that. Jadi dia cuma menjelaskan apa yang mereka pahami, pemahaman mereka. Kalau di sini ada apply the knowledge to abstract geometric shape. Ini kan ada konteks yang lain. Berarti itu level 4, ya kan, lihat di situ. Kalau level 3 kan doesn't require student to apply the knowledge in a new context. Ya kan? Tapi kalau level 4 ada itunya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, apakah ini multidisiplin? Lihat aktivitasnya. Student in science, di student dalam kelas science gitu. Science class, di kelas science. Write persuasive letters, jadi menulis surat yang isinya ajakan, bersifat ajakan. To an environmental organization, kepada organisasi lingkungan, about the results of their experiment, tentang hasil dari eksperimen mereka. In this, is this interdisciplinary? Coba lihat kolom yes. Educators grade students on the quality of their data and on their writing skill. Jadi si guru itu menilai student berdasarkan kualitas dari data mereka dan juga data student maksudnya, dan juga skill menulisnya, karena menulis surat, ya. Nah, kalau yang educator grade student only on the quality of the data, jadi kalau gurunya menilai hanya berdasarkan kualitas datanya, maka ini bukan interdisciplinary. Kenapa? Kenapa? Oke, coba lihat konteksnya. Kenapa ini disebut interdisciplinary? Karena di sini kan ada persuasive letters, ya, ada tentang menulis. Kemudian ada tentang data pastinya, ya, tentang tulisan tersebut, dan juga ada hasil dari eksperimen. Jadi kalau yang no itu dia si gurunya hanya menilai data yang dia kumpulkan, siswa yang dikumpulkan, data yang dikumpulkan, tidak melihat prosesnya. Kemudian ya nggak melihat writing skillsnya itu kan multidisiplin, ya kan. Di satu sisi ini tentang environment, di sisi lain ini tentang kualitas tulisan, makanya disebut multidisiplin. Student in science class plot points, ya. Student di kelas science itu menggambar titik-titik pada sebuah grafik, ya, atau menggambar titik-titik pada sebuah grafik, ya. Apakah ini interdisciplinary? Lihat yang yes. Learning goal for both math and science are defined. Jadi tujuan pembelajaran baik itu untuk matematik dan sains itu didefinisikan. Lihat di sini, student in science class. Jadi dia itu sebenarnya kelasnya kelas sains, bukan kelas matematik, tapi di sini dia mau plot titik-titik pada grafik, ya kan. Nah, ini berarti ada matematiknya. Kan ada sains dan juga ada matematik. Nah, yang no gimana? No learning goals from math are defined. Jadi nggak ada tujuan pembelajaran dari sudut pandang matematikanya. Nah, itu berarti bukan interdisciplinary, ya. Itu tentang sains saja, cuman nggak ada hubungannya sama ilmu matematik. Nah, itulah kira-kira beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Dan di sini dalam mempromote knowledge construction itu Microsoft punya beberapa aplikasi, ya, punya beberapa software. Ada Edge, ada Immersive Reader, ada OneNote Class Notebook, ada Smart Art Graphics in Word and PowerPoint, dan seterusnya. Ini saya juga belum familiar dengan semuanya kecuali PowerPoint, Word, ya. Jadi kalian bisa cari tahu tentang apa sebenarnya aplikasi dari beberapa aplikasi ini, ya, untuk apa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.